Yang digunakan perusahaan. Nah, panduan maksudnya panduan ini itu tujuannya itu untuk menjelaskan tentang itu dengan bisnis di dalam perusahaan. Nah, IT governance juga mempunyai definisi dan tujuannya, di mana definisi IT governance merupakan sebuah penerapan kebijaksanaan dalam teknologi informasi pada organisasi agar tujuan teknologi informasi itu sesuai dengan kebijakan pada perusahaan. Nah, di sini IT governance juga memiliki tujuan, di mana tujuannya untuk menaikkan value pada perusahaan serta meminimalkan risiko yang ada. Nah, pada organisasi ada perusahaan itu ada sebuah teknologi informasi. Nah, teknologi informasi tersebut dikatakan berhasil apabila ada keselarasan antara teknologi informasi dengan bisnis. Nah, untuk menyelaraskan antara IT dengan bisnis tersebut, maka digunakanlah IT governance. Nah, di sini IT governance juga menjelaskan tentang tujuannya, dimana tujuan IT tadi kan menaikkan value dan menurunkan risiko. Nah, menurunkan risiko maksudnya ini risiko yang ada itu tidak hanya dibuang atau dialihkan saja. Nah, risiko tersebut diolah, dimanfaatkan dengan menerapkan adanya IT framework yang ada di dalam IT governance. Nah, IT framework ada tiga buah, di mana ada structure, proses, dengan relation mechanism. Nah, kenapa kami menggambar seperti ini? Ada 3 buah. Soalnya 3 buah ini sangat penting pada pengembangan teknologi informasi perusahaan. Nah, kami menggambarkan segitiga di dalam IT governance ini karena ketiganya ini saling melengkapi. Nah, begitulah gambaran umum secara IT governance. Terima kasih. Mungkin selebihnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang communication. Komunikasi adalah hal yang sangat penting bagi IT governance, di mana komunikasi ini menyambungkan antara IT dan bisnis sehingga menjadi suatu kesatuan yang untuk membantu kehidupan dan organisasi tersebut. Lalu dari career building adalah mencari suatu kesempatan dan partisipan untuk belajar tentang pengembangan dan tanggung jawab masing-masing dari IT governance. Dan lalu juga dari IT governance terdapat birokrasi. Sekian dari saya, terima kasih. Salah satu bagian dari IT governance framework yaitu bagian proses. Di proses ini ada beberapa bagian yang dibahas, yakni Blast Forecast, Audit and ITIL, Strategic Information System Planning, dan Central Agreement. Nah, saya akan membahas tentang Blast Forecast, Audit and ITIL, Strategic Information System Planning. Pertama, Blast Forecast. Blast Forecast adalah sebuah lagu yang digunakan untuk menilai. Nah, di sini yang dinilai itu ada apa aja? Yang pertama, bisnis strategi. Untuk centralize-nya itu adalah tentang cost fokusnya, terus decentralisasinya itu innovation fokus. Terus yang kedua, business governance, terus dia itu centralized dan decentralized. Kemudian tentang organization size-nya. Nah, di organization size itu diukur dari organisasinya sendiri, itu dari yang kecil, medium, dan besar. Kemudian ada information intensifnya, itu ada low, high, atau medium. Kemudian environment stability-nya dan business konvensinya. Kemudian ada best practice framework yang biasa digunakan, yaitu COVID dan ITL. Nah, untuk COVID biasanya itu digunakan untuk apa yang akan digunakan, dan ITL itu bagaimana. Untuk sekarang COVID yang terbaru itu adalah
berbagi pengetahuan. Yang dimaksud di sini adalah kita berbagi pengetahuan, misalkan dari bagian bisnis dengan bagian IT dan sebuah perusahaan atau organisasi di suatu tempat. Nah, di situ bagaimana mekanismenya? Itu kita dengan cara menghubungkan dari bagian bisnis dengan bagian IT. Itu bagaimana bisa berjalan dengan serasi, dengan kompak, itu tergantung dari IT governance sendiri yang berlaku di organisasi atau perusahaan itu tersebut. Nah, itu semua tidak akan bisa berjalan baik jika knowledge sharing pada organisasi atau perusahaan tersebut kurang maksimal dalam pemanfaatan IT governance di perusahaan atau organisasi tersebut. Ya, demikian presentasi dari saya. Saya akan menjelaskan tentang efektif komunikasi dan relational mechanism. Ya, di sini efektif komunikasi berfungsi untuk menyelaraskan antara IT governance dengan bisnis dalam perusahaan, di mana efektif komunikasi dapat membantu IT governance untuk saling berinteraksi antara bisnis dengan IT, di mana IT dapat membantu meningkatkan value dalam manajemen risiko yang ada di perusahaan. Ya, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya Rifki Ahmad, sama kami bisa. Saya Faris, sama kami. Ini Pak.